Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmarina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Garut. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan mengenai video PPL aksi kedua saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SMK juara. Tepuk tangan. Ya, semangat sekali ya kalian meskipun ini masih pagi. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absen dulu kalian ya. Amelia. Arya. History. Betty. Nah, sekarang kalian berdiri, kemudian ikuti gerakan dari Ibu. Tangannya ke kanan, digerak-gerak. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Apa? Kemarin kita belajar tentang corak kehidupan manusia praksara. Ya, bagus Ania. Minggu kemarin kita apa saja sih corak manusia praksara itu? Ya, silahkan. Kemarin itu membahas tentang masa berburu bambu, bercocok tanam, dan pengendalian. Ya, bagus sekali Fadil ya. Nah, di depan Ibu punya dua gambar. Apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar di depan? Silahkan, siapa yang... Oh ya, silahkan Okta. Itu gambar Taj Mahal dari India. Iya, benar. Ini adalah gambar Taj Mahal dari India. Bentuknya seperti masjid, tapi ini memiliki sejarah yang besar di belakangnya, peninggalan dari kerajaan Moghul. Kemudian gambar yang kedua, ini kira-kira gambar apa sih? Saya Bu. Iya, silakan. Saya bilang dunia Bu tadi dunia. Betul sekali. Apa ya diungkapkan oleh tadi Putra bahwa gambar yang kedua itu adalah tari India. Di Antep itu dari pagi sampai sore film India semua ya. Indie cina ya. Sampai-sampai bapak kalian protes, "Ih, emak kalian nonton terus." gitu ya. Ibu akan memberikan kalian motivasi ya. Yang pertama itu jangan lupa untuk belajar, karena belajar itu seumur hidup, bahkan sampai liang lahat. Menurut Nabi Rasulullah juga, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi selama kalian hidup bernapas, sebelum masuk liang lahat, terus aja belajar. Belajar itu bukan cuma di kelas ya, tapi belajar itu banyak sekarang. Apalagi sekarang ada di Google, ada di YouTube. Jangan main game terus. Belajar ya setiap hari, jangan main terus gitu. Nah, apa sih kita harus belajar tentang teori masuknya Hindu-Buddha? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan metode dan model problem based learning atau PBL, yaitu diskusi ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian permasalahan, masing-masing kelompok akan memiliki perbedaan masalah. Itu apa? Nanti kalian cari pemecahan masalahnya, lalu kalian presentasikan di depan ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini adalah dengan metode atau model problem based learning ini diharapkan kalian dapat menganalisis teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, dan diharapkan kalian dapat memiliki sikap tanggung jawab, kemudian kerjasama yang baik, dan juga jujur dan disiplin ya, jujur dan disiplin. Jadi untuk cakupan materi hari ini itu adalah teori-teori Hindu-Buddha ya, teori-teori Hindu-Buddha.
Nah, ini adalah topik pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Tadi kan Ibu bicara di awal bagaimana sih agama Hindu bisa masuk ke Indonesia. Coba siapa yang bisa memberi pendapat bagaimana sih agama Hindu bisa masuk ke Indonesia? Oh, silakan Wipa. Melalui perdagangan. Iya, malah. India datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agamanya dan kebudayaannya. Bagus sekali. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang ke Indonesia. Awalnya mereka datang ke Indonesia itu bukan untuk menyebarkan agama, tapi untuk berdagang. Mereka tinggal dulu di Indonesia beberapa waktu ya, karena menunggu angin muson barat dan timur. Jadi tidak seperti sekarang. Ya sekarang juga sama sih ya, harus menunggu untuk berlayar ke luar negeri. Itu kita harus menunggu angin. Indonesia ini berada di antara dua posisi silang dunia strategis gitu. Jadi oleh negara lain terjamah, oleh negara Cina terjamah, oleh negara India terjamah, nanti semua para pedagang itu ketemunya di sini di Indonesia. Ini yang disebut dengan posisi silang Indonesia. Ini yang menyebabkan nanti Indonesia ini akan mudah dimasuki oleh kebudayaan luar karena banyak yang datang ke Indonesia gitu. Selain itu kita punya hubungan dagang sejak zaman nenek moyangku orang pelaut, bahwa kita itu sudah melakukan perdagangan dengan mereka. Nah, itu berjalan terus-menerus. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka bukan cuma membawa bukan cuma kenal karena berdagang aja, tapi akhirnya mereka memperkenalkan kebudayaan mereka ke Indonesia dan dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian juga India itu waktu itu memiliki posisi yang sangat penting, di mana posisi India itu juga sangat strategis ya dalam perdagangan ya. Nanti India akan datang ke Indonesia untuk berdagang, Cina akan datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka membawa barang makanannya masing-masing ya, bahan dagangannya masing-masing gitu. Nah, kemudian letak Indonesia juga yang ada garis khatulistiwa, pernah dengar? Ya, Indonesia ada di garis khatulistiwa ya, dengan letaknya ini 95 derajat, bujur timur dan sebagainya. Ini pasti udah dipelajari di SD ya. Kemudian Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan benua Asia dan benua Australia. Jadi strategis ya. Strategis. Jadi yang dari sebelah sana bisa datang ke Indonesia. Pokoknya Indonesia itu tengah-tengah. Karena Indonesia tengah-tengah ini, Indonesia akan mendapatkan kebudayaan dan dari negara-negara lain. Nah, itu ya, ada 5 teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia yang akan kalian bahas dalam kerja kelompok kalian. Nah, silakan sekarang kalian duduk berkelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, nama-namanya sudah ada di WhatsApp ya. Ya, baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, yang ada aja, yang ada di sini, nggak apa-apa. Real yang ada di sini. Gimana, ada kesulitan? Wih, nomor 1 udah langsung terjawab. Iya, bagus sekali kelompok 1. Silakan. Sekarang sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan presentasikan hasil LKPD kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori Waisa dan kelemahannya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Najwa. Teori Waisa. Dr. N.G. Kong, pengusung teori Waisa, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah sudah mengenal agama Hindu Buddha
Kedatangan golongan warisan ke Indonesia, kata Prom juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan rakyat Indonesia di samping berdagang. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Rehan. Kelemahan dari teori Waisa yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Motif para pedagang datang sekedar untuk berdagang. Mereka lebih banyak menetap di daerah pantai untuk memudahkan kegiatan perdagangannya. Kedudukan para pedagang di perkampungan India hanya rakyat biasa. Tugas kaum Waisa bukan menyebarkan agama Hindu. Pusat-pusat kebudayaan bukan hanya di wilayah perdagangan. Dan kesimpulan akan disampaikan oleh Arya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari teori Waisa ini bahwa memang teori Waisa ini didukung dengan adanya para pedagang dari India datang ke Indonesia. Tetapi kelemahan dari teori Waisa ini apabila memang agama Hindu Buddha itu dikarenakan teori Waisa, mungkin agama orang kebudayaannya akan terpusat pada satu titik di daerah perdagangan itu, tapi buktinya tidak. Itu kesimpulan dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Burama dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa teori Waisa itu dilakukan? Oke, pertanyaan Abdillah akan kami tampung. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Repina, izin bertanya, apa alasan kebenaran teori Waisa diragukan? Pertanyaan Abdillah dan Repina akan dijawab oleh Arya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Abdillah dan juga Repina. Sebenarnya pertanyaan dari kedua orang ini hampir sama ya. Jadi kenapa diragukan? Karena yaitu tadi seperti yang saya simpulkan bahwa seharusnya apabila memang itu karena dunia perdagangan, seharusnya hanya terpusat di satu titik. Misalkan orang-orang dari India berdagang kan di kota, tapi buktinya bukan di kota, justru kebanyakan agama Hindu dan Buddha itu masuk ke dalam pedalaman dengan contoh atau bukti seperti adanya kerajaan Hindu di pedalaman Jawa. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah kurang setuju? Setuju? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat luar biasa sekali tadi kesimpulan yang diambil oleh Arya sehingga menimbulkan pertanyaan baru dari temannya, kok bisa diragukan. Nah, itu bagus sekali. Inilah diskusi. Coba silahkan siapa yang mau menyimpulkan materi ini. Silahkan Arya. Orang Indonesia menikah dengan orang India yang pada akhirnya masuk ke agama Hindu ataupun Buddha, dan akhirnya keturunannya mengikuti agama dari orang tuanya tersebut. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Bagus sekali Arya bisa membuat kesimpulan sendiri ya. Tapi untuk menyamakan persepsi kita, bahwa kita simpulkan bersama-sama bahwa teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 5. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran materi kita hari ini. Jadi ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, setelah belajar teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, bagaimana perasaan kalian? Nah, silakan kalian ungkapkan. Bagaimana perasaan kalian setelah? Senang, luar biasa ya. Ya. Apa ada yang belum dimengerti dari materi ini? Sudah mengerti, ya. Nah, apa makna dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan pendapat dan mengenai makna pembelajaran hari ini? Silahkan. Iya. Dan telah masuk ke kita dan tidak boleh untuk diasingkan atau dihapuskan dari Indonesia. Bagus sekali Abdillah.
makna dari pembelajaran kita hari ini tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah agar kita menghargai apapun agamanya, kita tetap satu Indonesia. Agama apapun yang ada di Indonesia itu diakui dan dilindungi oleh undang-undang dan juga Pancasila. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu depan dengan materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Persiapkan kalian untuk membaca materinya di WA sudah Ibu share ya. Materinya beserta buku paketnya kalian bisa membaca terlebih dahulu. Minggu depan kita akan membuat diorama lagi ya. Kita akan membuat diorama. Jadi silakan kelompok ini langsung bekerja lagi untuk membuat konsepnya. Nanti Ibu akan pantau kalian di grup ya, sejauh mana proyek kalian sudah selesai apa belum. Seperti itu. Sebelum kita pulang dan berdoa, silakan Arya untuk mengumpulkan LKPD-nya. Akan Ibu nilai ya dan dimasukkan ke catatan Ibu. Silakan Arya. Baik, untuk sekarang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM pimpin doa. Ulang dari kita baru dalam dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hati-hati di jalan ya, jangan main dulu karena cuaca tidak menentu. Jaga kesehatan karena kalian punya waktu belajar di semester ini 2 bulan lagi sebelum dipotong oleh bulan puasa. Ibu duluan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.